Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Gimana anak-anak, sehat kan? Kabarnya? Ya, syukurlah kalau kayak gitu. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajaran matematikanya masih melanjutkan tentang pekan kemarin. Tentang apa pekan kemarin? Bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Ayo, masih ingat nggak? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang memiliki 0, kemudian bilangan positif dan juga bilangan negatif. Nah, hari ini kita fokus akan mempelajari operasi bilangan bulat. Ya, kita mulai ya. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa bilangan bulat ini yang akan kita pelajari adalah tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini adalah bagian dari operasi bilangan bulat. Nah, kalau pada kesempatan kali ini tidak mungkin kita mempelajari semuanya. Kita hanya akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Di dalam penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat, maka kalian modal utamanya adalah kalian harus bisa atau sudah kenal dengan garis bilangan. Sudah kenal kan ya? Di dalam garis bilangan itu ada angka nolnya, kemudian ke bagian kanannya ada bilangan positif di sebelah kanan 0, kemudian di sebelah kirinya itu adalah bilangan negatif. Nah, setelah kalian sudah tahu tentang garis bilangan, maka mudah bagi kalian untuk menjumlahkan penjumlahannya. Nah, sekarang kita ambil contoh soal. Ada 4 contoh soal yang Ibu Wisya sampaikan di sini. 4 ditambah 2, wah gampang itu ya. Kemudian 4 ditambah negatif 2. Kemudian soal berikutnya negatif 4 ditambah 2. Kemudian yang dari penjumlahan itu yang terakhir adalah negatif 4 ditambah negatif 2. Bagaimana kita mengerjakannya? Ya, jadi walaupun ada 2 cara pengerjaan, bisa melalui garis bilangan, bisa juga dengan koin. Tapi Bu Isya pada kesempatan kali ini akan fokus pada menggunakan garis bilangan. Yang pertama, soal yang pertama tadi kita sudah lihat 4 ditambah 2. Bagaimana kita menggambarnya dalam garis bilangan? Kalian lihat di garis bilangan ini ada angka 0, ada angka 1 di sebelah kanannya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sementara di sebelah kirinya ada negatif 1. Bagaimana mengoperasikan 4 tambah 2 di dalam garis bilangan? Nah, kalau dia positif 4, maka garisnya dari 0 ke kanan. Nih lihat ya, ini dari 0 ini ke kanan. Kemudian ditambah 2. Nah, ditambah 2 berarti dia positif 2. Ditambah 2 langkah ke kanan. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah itu garis putus-putus itu. Dari angka 0 ke angka 6. Arahnya kemana coba kalian lihat? Arahnya ke kanan kan? Nah, maka hasilnya adalah positif 6. Nah, di sini kalian bisa lihat ini adalah positif 6 ya. Positif 6 yang bisa kalian gunakan, kalian perhatikan. Kemudian sekarang kita lihat yang soal yang kedua. 4 ditambah negatif 2. Kalian harus perhatikan tempat atau arah dari panahnya itu sesuai dengan bilangannya, apakah dia positif atau negatif. Sekarang 4 itu ada positif atau negatif? Positif kan? Nah, maka kita akan lihat bagaimana kita menggambar pada garis bilangan. Dari 0 dia ke angka 4. Kenapa dia arahnya ke kanan? Karena positif 4. Kemudian dari positif 4 ditambah negatif 2. Nah, ketika ditambah negatif 2 berarti arahnya kemana? Ke kiri dong, karena negatif 2 berarti 2 angka ke kiri. Maka hasilnya adalah, nah
Itu hasilnya adalah dari angka 0 ke 2. Berapa hasilnya? Positif 2 atau negatif 2 ya? Maka hasilnya adalah positif 2. Kenapa positif 2? Karena memang ini dia di sini ya. Di sini angkanya ke kanan, tanda panahnya ke kanan ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke ketiga, soal ketiga. Soal ketiga adalah negatif 4 ditambah 2. Negatif 4 itu coba dari 0 arahnya kemana? Kalau negatif kemana? Ke kiri ya, ke kiri angka 0. Nah, itu dari 0 ke negatif 4. Setelah itu ditambah 2. Berarti arahnya kemana? Ke kanan 2 langkah. Ke kanan 2 langkah. Nah, di situ dia sudah melangkah. Yang tersisa mana hasilnya? Hasilnya adalah dari 0 ke arah kiri. Kalau ke arah kiri hasilnya negatif atau positif? Hasilnya adalah negatif 2. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir adalah di dalam penjumlahan ini negatif 4 ditambah negatif 2. Negatif 4 coba lihat angka negatif 4 kemana arahnya? Pasti kalian udah tahu kan, di atas kan sudah ada ya negatif 4. Negatif 4 itu pasti arahnya dari 0 ke negatif 4 ke kiri. Ke kiri 4 langkah, kemudian ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2. Negatif itu kemana? Arahnya tetap saja ke kiri. Berarti dari negatif 4 mundur lagi dia ke kiri, ke angka negatif 6. Maka hasilnya berapa? Nah, ini adalah hasilnya dari 0 ke angka negatif 6. Maka negatif 4 ditambah negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Nah, dari sini dari 4 operasional pada penjumlahan sudah selesai. Nanti kalian ulang-ulang lagi penjelasan ini supaya kalian lebih paham ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pengurangan. Pengurangan pasti kalian ingat, tandanya pasti tidak positif, tapi hasil tandanya itu adalah negatif. Sekarang kita akan coba, ada 4 soal juga yang akan kita bahas atau kita gambar pada garis bilangan, Yang pertama adalah soal 5 dikurang 3. Kemudian yang kedua 5 dikurang 7. Kemudian yang ketiga negatif 4 dikurang 3. Kemudian yang terakhir adalah negatif 4 dikurang negatif 5. Kita coba lihat pada pengurangan yang pertama. Soal yang pertama 5, ini garis bilangan seperti biasa ya. Sebelum kalian mengerjakan, kalian kerjakan dulu, buat dulu garis bilangannya. Ini tetap ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada negatif 1 di sini, Bu Isya menggambarnya seperti itu. Kemudian yang pertama adalah 5. 5 angka positif atau negatif? Nah, kalau dia positif berarti arahnya kemana? Ke kanan. Nah, dari 0 kita tarik mana? Ke arah kanan. Kemudian negatif 3. Negatif 3 berarti arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Nah, arahnya ke kiri sudah kan ya? Berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif atau positif. Oh, ternyata arah panahnya tetap ke kanan. Berarti hasilnya positif 2. Nah, itu positif 2. Kemudian yang berikutnya adalah 5 dikurang negatif 7. Nah, sekarang kita lihat 5 ke kanan ya. Nah, ke kanan. Kemudian negatif 7-nya kemana? Ke kiri. Negatif 7-nya ke kiri, maka hasilnya adalah arahnya ke negatif 2. Arah panahnya juga ke kiri, berarti hasilnya adalah negatif 2. Nah, makin paham kan perbedaan antara positif tadi penjumlahan dan pengurangan? Sekarang kita masuk ke 2 soal yang terakhir.
Negatif 4 dikurang 2. Negatif 4 itu arahnya kemana? Ayo dari 0. Pasti arahnya ke kiri. Samakan dengan gambar kalian. Ke kiri negatif 2, kemudian dikurang 2. Dikurang 2. Nah, panahnya kurang 2, ke kiri juga 2 langkah. Kalau gitu hasilnya berapa ya? Semua panahnya ke kiri nih. Maka hasilnya adalah panahnya semua ke kiri dari 0 ke negatif 6. Maka hasilnya adalah negatif 6. Yang terakhir, soal yang terakhir, negatif 4. Kalian sudah tahu pasti ke kiri. Dikurang negatif 5. Kemana nih panahnya? Sudah dikurang negatif 5. Maka panahnya ke sana, ke kanan ternyata. Maka hasilnya adalah berapa hasilnya? 1. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa pada saat kalian bertemu dengan bertemu dengan angka negatif lagi, ternyata arah panahnya berlawanan ya. Nah, ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan teorinya. Ibu sudah menyampaikan semuanya. Coba sekarang kita latihan sama-sama. Sambil kalian kotret-kotret ya. 4 tambah 2 berapa? Ya, pasti kalian tahu. 6 kan hasilnya? Sama. Sekarang 4 ditambah negatif 2. Berapa? 2 hasilnya. Sudah ya. Kemudian negatif 4 ditambah 2. Hasilnya berapa? Negatif 2. Kemudian negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya berapa? Pikir. Negatif 6. Nah, sekarang pengurangan. Pengurangan 7 kurang 4. Wah, ini pelajaran kelas 1. 7 kurang 4 berapa? 3. Nggak perlu pakai garis bilangan ya, udah ngerti. Kemudian 5 dikurang 12. Negatif atau positif? Siapa yang hasilnya negatif? Angkat tangannya. Yang hasilnya positif siapa? Yang sama-sama busia siapa? Hasilnya adalah negatif 7. Ya, kalau belum benar tidak apa-apa. Nanti kita belajar lagi. Kemudian sekarang negatif 6 dikurang 8. Berapa hasilnya? Siapa yang hasilnya sama dan busia? Negatif 14. Nah, negatif 4 dikurang negatif 6. Berapa yuk? Yang mau sama dan busia? Hasilnya adalah 2. Ya, berarti lagi ya lebih banyak. Karena matematika harus banyak berlatih supaya kita tahu jawabannya. Sudah terbiasa. Nah, hari ini pelajarannya sudah selesai. Alhamdulillah, kalian akan berlatih di dalam soal-soal, di dalam buku paket kalian. Semoga kalian tidak banyak kesulitan. Nah, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.